Di video ini saya akan menjelaskan konsep rumah kebun yang saya miliki. Jadi rumah saya berkonsep garden house. Ini adalah kebun depan rumah. Ini suami saya lagi kerja, lagi memperbaiki kebun. Dia lagi ini tanaman bunga ya, seperti pisang-pisangan. Jadi dia banyak karena sudah tua ya, jadi dibongkar semuanya, kemudian akan ditanam tanaman baru. Nah, ini juga terlalu padat ini. Jadi dibersihkan dan ditanam tanaman baru. Oke, saya jelaskan sedikit. Luas tanah rumah saya itu sekitar 500-an meter persegi, dengan luas bangunan sekitar 150 meter persegi. Jadi sekitar 300-an meter persegi itu adalah kebun. Jadi memang konsep ini kita ambil karena saya dengan suami saya suka berkebun dan suka melihat keindahan dari tanaman dan bunga seperti ini. Nah, untuk di kebun sendiri ya, pada saat saya membeli atau kami membeli rumah ini, itu hanya kebun bunga, jadi full dengan tanaman bunga. Kemudian kami sedikit merubah konsep. Ini saya lakukan dengan sedikit berjalan ya. Jadi saya akan jelaskan bagaimana saya merubah konsep dari kebun saya. Jadi merubah konsepnya, saya pakai tidak hanya tanaman bunga, tapi saya juga tanam tanaman buah, anggrek dengan tanaman sayur. Jadi ada kebun bunga, kebun buah, kebun anggrek, dan kebun sayur-sayuran. Nah, untuk yang di depan sini, yang di teras ini memang saya ada taruh juga anggrek dan tanaman bunga. Jadi teras depan ini lebih ke bunga-bungaan. Nah, kemudian di samping ini, karena pagar rumah saya itu pagar dari besi, bukan tembok, jadi kami memutuskan untuk menanam tanaman buah markisa. Nah, ini sepanjang tembok rumah saya ini kami isi dengan
tanaman markisa, karena tanaman markisa itu tanaman merambat ya, jadi sangat bagus ditaruh pada tembok besi seperti ini. Ini tanaman buah, ada juga tanaman bunga sedikit. Di sini juga saya tanam ada pohon nanas. Nah, ini di belakang rumah ini kami tanam tanaman buah di sini di atas. Jadi itu ada jambu, jeruk, kemudian ada pohon sirsak, jeruk limau, dan ada nangka, ada juga pohon naga ya, di situ juga ada sirsak. Jadi ini pohon buah yang di atas, kemudian yang di bawah ini kita tanam bunga. Oke, seperti ini. Nah, untuk kebun sayurnya sendiri saya punya batas dari sini. Ini yang dari pohon pohon singkong ini. Ini juga saya ada pohon apokat. Ya, ini saya tanam sayur-sayuran sampai sana. Jadi bentuknya L. Sorry. Dari situ sampai sini itu saya tanam sayuran. Di sini juga bunga, tanaman bunga. Jadi kami memanfaatkan setiap jengkal dari tanah yang kami miliki untuk ditanam. Jadi artinya ya harus berjarak juga, cuman kita memanfaatkan sebisa mungkin lahan sempit yang kita miliki untuk bisa kami bercocok tanam. Sini ada jeruk, ini jeruk pamelo, juga ada lemon. Oh ya, satu lagi, ketika kita mempunyai kebun di rumah, teman-teman bisa lihat ini ada banyak kupu-kupu, juga burung ya. Setiap pagi kalau saya bangun selalu ada kicauan burung ya, dan kupu-kupu yang berterbangan, karena kan di kebun saya banyak bunga, jadi mereka suka di kebun kayak gini. Jadi ini juga salah satu keindahan yang bisa kita nikmati dari kebun kita. Oke, ini tadi pohon lemon, jeruk lemon. Nah, di sini ada pohon apa sih namanya, juwet ya, kalau bahasa Balinya juwet. Ini di bawah anggrek tanah, ini ditanam sama suami saya. Seperti ini. Di rumah saya ini kan tidak ada asisten rumah tangga, jadi kami berdua membersihkan sendiri kebun yang ada di rumah. Jadi saya sama suami saya itu berbagi tugas ya, suami saya yang bertanggung jawab di kebun dan saya bertanggung jawab di dalam rumah. Jadi kita bagi tugas. Tapi untuk di kebunnya sendiri
dia tugasnya membersihkan dan menyiram, dan saya merawat kebun anggrek sama kebun sayur. Jadi karena dia tidak tahu masalah anggrek, jadi saya yang merawat anggrek dan kebun sayur. Nah, ini kebun anggrek saya bawah sudah mulai berbunga. Nah, ini kebun anggrek saya. Ada juga di sini saya punya pohon nangka yang cukup tinggi. Sudah pernah berbuah, cuman buahnya tidak mau gugur semua. Ini juga tanaman buah yang bijinya dari Spanyol, saya lupa namanya, nanti saya akan tulis di sini namanya. Ini kami punya 2 di kebun. Sini ada rambutan. Jadi ini konsep dari rumah kebun yang saya miliki. Semoga menginspirasi teman-teman untuk bisa berkebun. Sebenarnya tidak masalah walaupun kita punya halaman atau luas tanah di rumah kita tidak terlalu luas, tapi kita bisa secara optimal menggunakan lahan yang kita miliki. Jadi tidak harus mempunyai tanah yang luas. Seperti saya hanya sekitar 300-an meter ya. Kami bisa mengoptimalkan lahan yang kami punya. Oke, segitu aja video saya kali ini. Semoga memotivasi teman-teman untuk memiliki konsep berkebun di rumah sendiri. Terima kasih udah nonton video ini, dan kita berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye bye.